Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ketiga, kontrak memberi persepuluhan. Senin 16 Januari. Di manakah rumah perbendaharaan itu? Bacalah Maleakhi 3 ayat 10. Apakah yang dapat kita pelajari dari ayat ini tentang di mana persepuluhan kita itu harus dibawa? Meskipun petunjuk spesifik tidak diberikan pada ayat ini, akan tetapi itu adalah bukti bahwa umat Allah tahu apa yang Dia maksud dengan kata rumah perbendaharaan. Allah memasukkan dalam petunjuknya supaya ada persediaan makanan di rumahku. Umatnya mengerti bahwa rumah Allah adalah bait suci, tenda yang dibangun dengan petunjuk khusus yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Kemudian ketika orang Israel hidup di tanah perjanjian, lokasi pusat pertama adalah Silo, dan kemudian bait suci di Yerusalem yang lebih permanen. Bacalah Ulangan 12 ayat 5-14. Ayat-ayat ini tidak mengindikasikan bahwa anak-anak Allah dapat menggunakan kebijaksanaan mereka sendiri tentang kemana persepuluhan mereka akan disetorkan. Prinsip-prinsip apakah yang dapat kita ambil dari ayat-ayat ini untuk diri kita sendiri sekarang? Sebagai anggota keluarga Allah, kita ingin mengerti dan mempraktikkan kehendaknya tentang apa yang harus kita perbuat dengan persepuluhan kita. Dalam catatan kitab suci, kita mempelajari bahwa 3 kali dalam setiap tahun, Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya Tabernakel, umat Allah berjalan ke Yerusalem untuk membawa persepuluhan dan persembahan mereka secara pribadi dan memuji serta berbakti kepada Allah. Kemudian orang-orang Lewi akan mendistribusikan persepuluhan itu kepada saudara-saudara mereka di seluruh tanah Israel. Selaras dengan prinsip rumah perbendaharaan pusat yang alkitabiah ini, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 telah menetapkan konferensi lokal, daerah misi, uni gereja-gereja sebagai rumah perbendaharaan atas nama gereja sedunia di mana pelayanan itu dibiayai. Untuk kenyamanan anggota-anggota gereja, persepuluhan dibawa ke gereja lokal sebagai bagian dari pengalaman ibadah mereka. Anggota-anggota jemaat membawa persepuluhan dan persembahan mereka, meskipun yang lain menggunakan cara memberi secara daring. Bendahara jemaat setempat kemudian meneruskan persepuluhan tersebut ke perbendaharaan conference. Sistem pengaturan persepuluhan ini yang digariskan dan diteguhkan oleh Tuhan telah menyanggupkan gereja memiliki dampak pertumbuhan dan berkembang meluas di seluruh dunia. Bayangkan jika semua orang berketetapan memberikan persepuluhan mereka kepada siapa saja yang mereka inginkan dengan mengorbankan gereja itu sendiri. Apakah yang akan terjadi kepada gereja kita? Maka, mengapa ide dan praktik buruk tersebut berlawanan dengan kitab suci? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, rumah perbendaharaan adalah lebih daripada sekedar sebuah tempat penyimpanan. Rumah perbendaharaan adalah suatu sistem administrasi dan keuangan. Sistem manajemen bait suci dihidupkan kembali pada zaman Raja Hizkia setelah kemurtatan para pendahulunya. Sistem yang sama ini kemudian dipulihkan oleh Nehemia. Ada dalam sistem organisasi bait suci sekelompok bendahara yang mengatur beberapa persembahan khusus atau terumah, barang-barang dan persepuluhan yang didedikasikan yang dimaksudkan bagi orang Lewi dan imam-imam. Ada kelompok lain yang bertanggung jawab atas jenis persembahan lain, persembahan sukarela atau nedabah, dan hal-hal yang paling kudus. Tujuan eksklusif dari persepuluhan adalah untuk menopang para pekerja pelayanan Lewi dan imam. Sistem ini dikukuhkan oleh Allah, pada awalnya dirancang menurut kehendaknya dan digunakan dalam perjanjian lama selama kurang lebih 1400 tahun. Meskipun banyak dari kita saat ini hidup dalam masyarakat industri atau berlawanan dengan masyarakat agraris, prinsip rumah perbendaharaan yang ditetapkan oleh Allah masih tetap berlaku dan relevan sampai pada saat ini, memungkinkan kesatuan lembaga dan distribusi sumber daya yang wajar sehingga Injil dapat diberitakan secara lokal dan juga di seluruh dunia. Ada suatu penyimpanan terpisah di rumah perbendaharaan dengan bilik-bilik khusus untuk menyimpan persepuluhan dan bilik-bilik lain untuk persembahan. Sistem ini diberlakukan untuk menghindari penggunaan persepuluhan pelayanan yang tidak tepat dalam biaya-biaya jemaah secara umum. Sekarang, seperti halnya di masa lalu, adalah penting bagi penyembah untuk mengidentifikasi pemberinya dalam bentuk uang, mengidentifikasikan apakah itu persepuluhan atau persembahan. Dan sebagai anggota keluarga Allah, kita ingin mengerti dan mempraktikkan kehendaknya tentang apa yang harus kita perbuat dengan persepuluhan kita. Kalau kita melihat di dalam catatan firman Allah, kita mempelajari bahwa 3 kali dalam setiap tahun mengadakan perjalanan ke Yerusalem untuk membawa persepuluhan dan persembahan mereka secara pribadi dan memuji serta berbakti kepada Allah, yakni pada hari Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya Tabernakel.
Dan di dalam gereja kita menganut sistem dalam mengembalikan persepuluhan. Persepuluhan dibawa ke gereja lokal sebagai bagian dari pengalaman ibadah mereka. Anggota-anggota jemaat membawa persepuluhan dan persembahan mereka, meskipun yang lain menggunakan cara memberi secara daring. Bendahara jemaat setempat kemudian meneruskan persepuluhan tersebut ke perbendaharaan conference. Dan sistem pengaturan persepuluhan ini yang digariskan dan diteguhkan oleh Tuhan telah menyanggupkan gereja untuk memiliki dampak pertumbuhan dan perkembangan secara luas di seluruh dunia di dalam pelayanan kepada Tuhan. Janganlah kita menyimpan apa yang menjadi milik Tuhan. Allah meminta kita untuk mengembalikan 1/10 dari setiap penghasilan kita. Mari kita kembalikan itu kepada Tuhan. Di manakah tempat kita membawanya? Di gereja Tuhan. Sama seperti dengan bangsa Israel, demikian pula dengan kita pada saat ini. Sistem ini tidaklah usang, tetapi masih berlaku sampai pada saat ini. Firman Tuhan masih sama untuk kita saat ini, ialah marilah kita membawa persembahan persepuluhan kita ke rumah perbendaharaan, sehingga Allah akan terus memberkati setiap kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dengan setia mengembalikan persepuluhan yang merupakan milik Tuhan di dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.